Jati Asih agak ada keteledoran dalam, terutama di bagian pendaftaran. Jadi aku minta banget itu tidak terulang karena itu menyangkut pendataan. Dia berjalan mendatangi orang, barisan. Jadi nanti yang di pendaftaran udah tinggal nama, umur ini. Jadi karena kemarin ada nomor-nomor yang double. Cece, yes. Cece, Dari perjalanan RSCC sampai sekarang ini ke 5 tempat, dari Kerawang ke Penjaringan, Muara Gembong, Jati Asih, Rawa Buaya. Pertanyaan penting saya cuma satu, sebenarnya pemerintah ini mengerjakan tugasnya nggak sih? Jadi ini erat sekali hubungannya dengan kenyataan kita sekarang ya, secara politik, korupsi dan segala macam. Itu menggambarkan apa yang terjadi gitu di lapangan, gimana negara tidak memperhatikan rakyat. Muara Gembong itu Bekasi, juga Jawa Barat. Di Bekasi ini Muara Gembong ini tergenang. Kita mau ke sana aja naik perahu. Dan ternyata setelah ngobrol-ngobrol dengan rakyat itu memang selalu tergenang. 2002 saya ke situ dan 2013 saya ke situ, bukannya jadi lebih baik, malah makin hancur itu desa. Ada 480 kakak di situ. Sedangkan 1 kakak pun ada di situ, itu rakyat Indonesia, mereka berhak dapat perhatian. Pemerintah wajib memperhatikan mereka. Saya nanya, ini ke sana setiap hari kalau lagi nggak ada banjir, selalu ada air. Lalu naik apa? Naik ketek. Harusnya kan ada jembatan. Berapalah harganya jembatan? Karena anak-anak di Muara Gembong itu sendiri ada SD. Nah, orang mau ke situ harus naik perahu. Orang Muara Gembong yang mau ke SMP karena di situ nggak ada SMP juga harus naik perahu. Hal yang paling menyedihkan, tidak ada MCK. 480 kakak tidak punya MCK. Mereka mandi, mereka wudhu, mereka minum dari air yang mengitari rumah mereka. Dan air itu juga masih ditambah penderitaannya oleh limbah Pertamina yang tidak jauh dari situ. Apa yang seharusnya dilakukan presiden untuk membuktikan dia memberikan perhatian pada persoalan banjir? Duduk, panggil itu semua 3 gubernur. Karena ini mulai dari 2002, 2007 sampai 2013 kasusnya sama. Dari zaman Sutioso sudah dikatakan bahwa ini akan dibangun waduk-waduk kerjasama antara 3 provinsi, Banten, Jawa Barat, dan Jakarta. Berapa belas tahun tuh, masa nggak terjadi? Iya, jadi maksud saya kalau kali ini misalnya SBY kemarin saya lihat datang ke Cawang, kenapa nggak panggil Jokowi, Aher, dan siapa tuh, si Bu Atut itu, suruh duduk, bikin plan, dan harus jadi sebelum terjadi banjir 2018 harus jadi. Kemungkinan yang terlihat dari situasi di Muara Gembong 2002 dan 2013 ini tetap sama, itu di air, masalahnya di air. Jadi gastritis atau sakit lambung yang mereka derita, dari 100% pasien kita itu hampir 85% mengalami keluhan yang sama, yaitu nyeri pada ulu hati, penyakit kulit, kemudian mata kabur. Ini 3 penyakit yang perlu digarisbawahi karena yang 2 ini karena sanitasi yang sangat
kurang di daerah Muara Gembong karena air yang dipakai mereka itu air sungai yang dipakai untuk MCK, kemudian juga untuk minum, kemudian juga untuk wudhu. Jadi mereka hanya mandi 1 kali sehari karena bukan tidak ada air, tapi mereka menggunakan air yang sama dan tidak ada MCK, sehingga mereka bergantian, laki-laki dan perempuan bergantian mandi di sungai, di mana sungai itu dipakai untuk mandi, makan, juga untuk berwudu. Kemudian untuk mata, karena mereka memang petani, mereka mencangkul sehingga katanya fungsi matanya itu karena kena tanah. Yang perlu digarisbawahi untuk pasien penyakit mata itu keluhan yang sama dengan merasa kabur, tapi yang anehnya dan sangat perlu kita fokus di situ untuk mata ini karena usia mereka itu rata-rata 40 tahun, dimulainya sampai ke atas 40 tahun ke atas. Tidak terlihat di sini puskesmas atau puskesmas pembantu yang saya lewati di daerah Muara Gembong itu yang aktif menjemput bola gitu. Karena lokasi yang kita datangi ini memang harus memakai sampan untuk mencapai tujuannya ke daerah itu. Jadi Bapak nanti ada obat pusing, obat gatal, sama obat atas mata. Ya, sama kayak itu. Ya. Itu dia nih, satu. Dari awal memang pada saat meminta bantuan memang penekanannya itu adalah kami RSCC selain mengutamakan fokus pada kesehatan, kami juga mengutamakan wilayah-wilayah yang minim bantuan. Karena kalau kita lihat di Banjar kali ini gitu, ada titik-titik yang dimana bantuan itu saya nggak bisa bilang cukup ya, tapi lebih banyak jauh dibanding tempat-tempat yang lain. Itu satu. Dan juga karena keadaan banjir di Jakarta ini kan penyurutannya tuh waktunya berbeda-beda. Jadi ada yang ketika mereka surut, bantuan dari masyarakat itu udah nggak sebanyak atau tidak secepat responnya seperti waktu pertama-tama gitu. Jadi kita fokus pada wilayah-wilayah mereka yang membutuhkan bantuan lebih gitu karena mereka karena minimnya bantuan. Pemilihan tempat pertama itu di Banjar kali ini adalah di Kerawang. Di Kerawang itu kita memilih ada titik teratas daerah Kerawang. Nah, di situ ada tanggul yang jebol. Kebetulan wilayah Kerawang lumayan luas ya, terkena banjir sangat luas sekali, dan banyak bantuan-bantuan yang nggak sampai ke titik mereka karena sudah habis di titik-titik sebelumnya gitu, yang lebih dekat dengan akses jalan utama, jalan tol. Jadi padahal di titik wilayah kita itu justru titik di mana tanggul itu jebol. Jadi keadaannya sangat memprihatinkan sekali di sana. Selain rumah-rumah hancur di sana, ada beberapa rumah hancur, juga ada korban jiwa juga. Jadi itu salah satu contoh dari bagaimana kami memilih wilayah-wilayah untuk kami utamakan untuk menyalurkan bantuan dari para donatur. Sekarang ini memang kita masih fokus pada kesehatan, tapi udah ada beberapa permintaan juga dari teman-teman di wilayah-wilayah banjir yang kita udah bekerja sama. Mereka mengeluhkan seperti kurangnya bukan kurangnya, nggak ada bantuan untuk pendidikan misalnya. Banyak dari anak-anak di sana yang sekolah, mereka kehilangan buku-buku mereka, tas mereka, kepentingan untuk sekolah. Dan itu ya untuk banyak masyarakat yang terkena banjir itu bukan apa ya, itu maksudnya itu adalah masalah yang besar, biaya yang besar lah untuk kembali lagi membeli buku, membeli pulpen, membeli tas, dan lain-lain. Jadi itulah RSCC juga selain memikirkan wilayah-wilayah yang minim bantuan, kami juga memikirkan bagaimana kedepannya mereka, kira-kira apa saja yang mereka minim bantuan tapi sebenarnya mereka butuhkan. Jadi aku sih tetap mengingatkan pemerintah, please do your job.